Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini Bu Sita, Bu Desita, Gros Mutisita kembali menyapa kalian dalam sirah untuk anak. Alhamdulillah. Nah, ini ada anak-anak yang sekolah kajian keputrian dari sekolah yang dipimpin oleh Cikgu Cipi, ya, ingin membahas tentang perempuan dalam Islam. Nah, hari ini Bu Sita akan membahas tentang hadis riwayat Imam Ahmad tentang 4 perempuan yang dikemukakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai 4 perempuan terbaik sepanjang masa. Bayangin, the best woman, ya, 4 perempuan terbaik sepanjang masa, abadan, selalu, selamanya. Hanya 4 wanita itu dianggap terbaik. Walaupun banyak perempuan-perempuan baik lainnya, perempuan-perempuan mulia lainnya, tapi ini yang disebut dalam hadis oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa ada 4 perempuan yang dianggap Rasulullah terbaik sepanjang masa. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, ibunda Isa alaihissalam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Maryam binti Imran ini perempuan yang dikenal perempuan suci, perempuan solihah, perempuan yang sangat menjaga akhlaknya, menjaga kesuciannya, menjaga tempat ibadah, benar-benar dikenal sebagai perempuan mulia, perempuan yang luar biasa solihah, ya. Tapi kemudian Allah memberikan cobaan sekaligus juga kemuliaan pada beliau, ya, bahwa beliau akan memiliki seorang putra, seorang anak yang hebat yang akan menjadi nabi, tetapi tanpa seorang ayah, tanpa menikah, ya. Bisa dibayangkan bahwa cobaannya itu begitu berat sampai beliau juga berkata, lauka namitu qabla hada, seandainya saya diwafatkan Allah sebelum peristiwa berat ini. Karena beliau kemudian ya dituduh memiliki anak tanpa suami, dituduh berzina, dituduh perempuan yang tidak terhormat, perempuan yang memiliki anak tanpa menikah, ya. Bahkan ya banyak orang yang mencaci maki dan hendak menghukum beliau, ya, sampai usia kandungannya besar. Beliau kemudian diperintahkan Allah untuk pergi dan berdiam di padang pasir jauh dari kerumunan orang, dan kemudian duduk di bawah pohon kurma, ya, di bawah pohon kurma. Sebelumnya pada saat beliau sedang menjaga rumah ibadah, memang kemudian malaikat mendatangi beliau dan memberikan berita, ya, bahwa beliau mendapatkan kemuliaan yang besar, akan memperoleh anak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keajaiban itu. Jadi bahwa Allah menakdirkan Maryam ibunda Isa ini, Maryam binti Imran ini akan memperoleh anak, ya, tanpa suami, tanpa pernikahan. Pernah ada yang bertanya pada Gros Muti, ya, pada Bu Sita, Haifa yang bertanya, Gros Muti, Gros Muti, terangkan aku tentang Nabi Isa, mengapa ia menjadi seorang anak, ya, dari Ibu Maryam, padahal Ibu Maryam tidak bersuami, ya, tidak menikah, artinya tidak ada ayah bagi Isa ini. Maka kemudian Gros Muti menjawab, Haifa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Bahkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, ya. Jadi Allah bisa saja, karena Allah mampu, Allah berkuasa, dan Allah Maha Berkehendak untuk menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, hanya seorang ibu, dengan izin Allah, ya. Allah bisa menciptakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Allah adalah ayahnya Nabi Isa. Allah adalah Tuhannya Nabi Isa, Tuhan kita semua yang menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu,
Maka Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, hanya dari seorang ibu, ya. Nah, anak-anak sekalian yang Guru Muti cintai, yang Bu Sita cintai, di kelebihan Maryam binti Imran ini adalah beliau menjadi seorang ibu yang kemudian membesarkan anak tanpa adanya seorang suami, tanpa seorang ayah, dan kemudian mendidik dan membimbing Isa kecil sampai kemudian dia besar. Dan Masya Allah ketika fitnah itu begitu besar, ya, tadi Ibu Maryam pergi jauh dan terduduk lelah di bawah pohon kurma. Allah memberikan ilham kepada Ibu Maryam untuk menggoyangkan pohon dan berjatuhanlah kurma-kurma itu. Kemudian Ibu Maryam memakan kurmanya sehingga memperoleh kekuatan untuk melahirkan Isa. Dan ketika bayi Isa itu sudah lahir, ternyata banyak orang, ya, dari Bani Israel yang berdatangan, yang seolah-olah ingin, ya, menghukum, menghujat Maryam ibunya Isa ini. Tapi kemudian biiznillah dengan kekuasaan Allah, bayi Isa yang berbicara. Jadi bayi sudah bisa berbicara sebagai mukjizat dari Allah, dan dia membela ibunya, menjelaskan siapa dia. Nah, itu wanita pertama, Maryam binti Imran, ibunda Isa alaihissalam, seorang wanita suci, wanita yang sabar, ya, ketika menghadapi cobaan yang berat. Perempuan kedua yang tidak kalah hebat, tidak kalah mulianya adalah Asiyah istri Fir'aun, ya. Asiyah istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Fir'aun itu seorang penguasa yang zalim, seorang togut, bisa dikatakan seperti itu, yang melampaui batas, ya, yang kejam, dan mengaku dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya, aku adalah Tuhanmu tertinggi. Dia mengatakan begitu kepada rakyatnya. Jadi semua harus menyembah dia gitu, sebagai Tuhan. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan dia pernah menyuruh, ya, bawahannya gitu, seorang menteri Haman, ya, untuk membuatkan bangunan yang tinggi agar dia bisa melihat Tuhannya Musa gitu, waktu itu. Tapi kemudian, ya, sampai bangunan tinggi dia tidak melihat apa-apa, sehingga dia mengatakan tidak ada Tuhannya Musa. Jadi dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Musa ini adalah anak angkatnya yang kemudian akhirnya ia menggulingkan kekuasaannya dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nah, pada saat itu, ya, Fir'aun mengeluarkan peraturan bahwa karena mimpi Fir'aun yang diartikan oleh para tukang sihirnya, bahwa dia akan digulingkan kekuasaannya oleh seorang anak lelaki yang lahir dari Bani Israel. Sehingga saat itu semua bayi lelaki harus dibunuh. Yang boleh hidup hanya bayi perempuan, seperti itu, ya. Nah, maka kemudian Nabi Musa ini dengan izin Allah oleh ibunya dilarungkan di Sungai Nil, justru berhentinya di depan kerajaan Fir'aun. Dan semuanya dengan izin Allah. Justru yang melihat pertama kali adalah ibu Asiyah, ya, binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Dia yang membujuk-bujuk, membolehkan bayi lelaki ini saja yang jangan dibunuh. Dia bisa menjadi penghibur kita, ya, menyenangkan hati, seperti itu. Jadi Asiyah istri Fir'aun ini, atau Asiyah binti Muzahim ini, adalah ibu asuh seorang Nabi Musa alaihissalam, ya. Bahkan kemudian ketika beliau mencari ibu susu, kakaknya Musa, ya, kakaknya waktu itu masih kecil, Musanya bayi, adalah pelayan di istana. Dia kemudian memasukkan, aku bisa mencarikan seorang ibu susu, dan ternyata adalah ibu kandung Nabi Musa, ibu kandung bayi Musa ini, yang menyusui Musa, ya, sampai tumbuh besar, seterusnya. Dan bahkan kemudian menjadi nabi, menyampaikan risalah bahwa Tuhan itu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pada saat itulah kemudian Asiyah istri Fir'aun kemudian disuruh untuk mengakui bahwa suaminya adalah Tuhan. Dia tidak mau, dia beriman kepada Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia menjadi seorang muslimah. Saat itulah kemudian
dia menghadapi hukuman mati. Tawarannya dia ikut beriman pada suaminya sebagai Tuhan, atau dia tetap beriman pada Tuhannya Nabi Musa tapi harus dibunuh. Dan dia tetap dengan keimanan yang teguh sebagai muslimah, maka kemudian Ibu Asia ini dihukum mati, digantung. Nah, pada saat itulah dia melihat gambaran surga yang akan dia peroleh, dan dia berdoa, ya Allah, bangunkan aku istana di surga. Jadi sebagai balasannya beliau mendapatkan istana di surga. Dia kehilangan istana Firaun, dihukum mati, tapi Allah memberikan gambaran istana yang indah yang dia peroleh di surga. Itu Ibu Asia, istri Firaun, yang Allah lindungi keimanannya, kesuciannya. Kita coba teladani, kita tiru ya. Nah, sampai berjumpa lagi anak-anak, kisah sirah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.